Halo, aku Setiadi. Selamat datang di channelnya Sulpa Yuda. Thanks for tuning on our channel. I'm really grateful for having you all here, and it is our mission to bring all of you to the latest and greatest tips, skill, and make you know how to the best that you can be. Because I know that you have power inside you, and I'm going to show you how. Now, let's get started. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, balik lagi di channel Sulpa Yuda. Dan sesuai dengan thumbnailnya, kita bakalan bongkar semuanya yang soal perbeasiswaan. Jadi buat lo yang lagi ngincer nih beasiswa Hunter, please langsung aja pencet tombol subscribe-nya, like, dan komen kira-kira lo mau masuk ke PTN mana sih. So please welcome kita sama Kak Adi Setiadi. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Masya Allah. Gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah. Akhirnya gue ditanyain balik. Biasanya nggak ada, tapi kenapa harus cowok? Santai aja. Canda. Tapi nih Kak Adi, kalau misalnya gue mau sedikit minta spilan dong dari lo pribadi nih Kak Adi. Ya, kira-kira sekarang itu lo sebenarnya lagi kuliah S1, D3, D4, S2, S3, atau S teler, S mambo? Aduh, kebanyakan jadi kita pusing ya. Baik, memang sekarang saya alhamdulillah di S2. Sebelumnya perlu perkenalan nggak nih? Boleh dong, boleh banget. Sebenarnya saya Setiadi, saya asli dibesarkan sebenarnya di Lebak, Banten. Oke. Di daerah. Terus saya S1, alhamdulillah dapat beasiswa di Universitas Teguh Umar. Tepatnya di Aceh Barat, dan memang itu universitas yang baru. Sekarang baru sewindu lah kurang lebih. Dan saya dapat beasiswa bidik misi. Kalau sekarang itu KIP kuliah. Jadi memang saya pemburu beasiswa. Yang orang lain biasanya kuliah itu dari luar ke daerah Jawa. Saya ubah pikiran itu. Dari Jawa keluar dari Pulau Jawa, tepatnya di daerah Aceh, di ujung Sumatera banget gitu Kak. Aduh, keren banget sih, dari Jawa ke Sumatera, bukan Sumatera ke Jawa. Iya. Sebenarnya apa sih target lo biar lebih memperbesar peluang lo keterima atau kayak gimana tuh? Kok disepil di awal ya? Salah ya? Itu sebenarnya nggak boleh sih ya. Oh nggak boleh. Ups, kebongkar. Ini sebenarnya niatan saya dari awal sejak SMA. Sebelumnya saya SMA di Negeri 1 Wonosalam. Halo, boleh nanti Wonosalam. Teman-teman, karena sekarang lagi zamannya masuk di orientasi baru ya, boleh nanti masuk di SMA Negeri 1 Wonosalam. Dan saya lulus waktu saat itu SMPTN, jalur undangan di Universitas Teguh Umar, di universitas yang memang core-nya itu lebih ke arah agro and marine. Jadi saya sesuai kebutuhan di daerah saya, di Lebak, Banten, di Binuangan, itu core-nya lebih potensi besarnya di bidang perikanan. Jadi saya cari universitas yang memang core-nya di agro and marine, tepatnya di Universitas Teguh Umar. Jadi saya pilih, dan alhamdulillah itu lolos. Orang lain ketika lolos di daerah Jawa itu senang, dan saya bingung. Karena memang baru pertama saya keluar daerah, baru pertama saya mengijakan hidup merantau. Dan itu sangat bingung sekali, udah galau sana sini, gimana mau lanjut kuliah atau tidak. Tapi dengan niat yang tulus, buat saya benar-benar keinginan kuliah, dan alhamdulillah saya keterima sebagai beasiswa di bidik misi di KIP kuliah. Wah, Masya Allah. Itu untuk perjalanan di S1 saya. Oke, berarti lu anaknya tulus banget ya? Iya. Setia juga nggak? Setia dong. Sesuai nama lu. Saya. Anjir, masuk. Oke. Tapi nih Kak Adi, kalau misalnya kita sebelum lanjut lagi, lebih bahas lagi soal beasiswa LPDP atau mungkin beasiswa yang lainnya. Nih Kak Adi, kita di depan udah lapar gue dari tadi. Lu boleh makan kok, sebenarnya ini bukan pajangan banget. Jadi kalau buat teman-teman, apa nih? ini tuh ada dimsum, terus ada lumpiang juga kayak gitu. Jadi buat teman-teman yang suka banget sama yang namanya shumai-shumaian, please langsung aja datang ke Hauce Dimsum Bar. Itu lokasinya di daerah Surya Kencana Bogor. Dan lo bisa langsung aja cek Instagramnya di @hauce.dimsum. Mantap, gue mau capcus dulu. Oke guys, kita comeback lagi untuk ke Kak Adi nih. Buat lo yang beasiswa Hunter, boleh banget langsung aja datang. Atau mungkin langsung aja follow Instagramnya Kak Adi kemana nih? Follow Instagram nih ya? Iya dong. Boleh tahu aja atau boleh tahu banget? Mau tahu banget deh. Mau tahu banget. Silakan follow Instagram saya di Setiadi Mnoor MNOOR_. Jadi ada di situ Setiadi. Itu real. IG saya asli. Emang ada yang fake ya? Kayaknya enggak deh. Oke. Kak Adi, gue masih penasaran sih. Maksud gue kayak lu kan salah satu beasiswa Hunter yang akhirnya berhasil. Spill dong, itu beasiswa apa sih yang sebenarnya tadi udah gue ucapin ya, PDP ya. Nah,
Oh bener ya? Iya. Oh keren gue salah loh guys. Tapi nih, Kak Adi, yang gue pengen tahu adalah LPDP itu apa? Dan why, kenapa lu malah mau ngambil beasiswa LPDP dibandingkan dengan beasiswa yang lain? Iya, benar. Karena langsung promosi ini ya. Oh, iya ya, lu jadi BA ya secara langsung ya? Sebenarnya ini memang beasiswa khusus untuk putra-putri Indonesia terbaik, yang memang itu penyeleksiannya luar biasa ketat menurut saya. Pas zaman saya aja sekitar ada ya 12.000 sampai 14.000 pendaftar itu yang diterima pas gelombang pertama itu hanya sekitar 4 sampai 5.000. Jadi sisanya itu kemana? Dan memang beasiswa ini sangat ketat diperuntukkan untuk putra-putri terbaik dari bangsa. Dan untuk saya sendiri, karena memang itu pada saat itu saya lulus tahun 2021 dan lulus mendaftar SMA? S1. Oh S1, oke. Kan ini diperuntukkan khusus untuk S2 dan S3, magister dan doktoral. Dan beasiswa ini juga terbuka bagi seluruh putra dan putri terbaik bangsa. Dan ya menurut saya sangat worth it banget gitu untuk kita khususnya. Karena saat itu saya mendaftar alumni Bidik Misi. Masya Allah. Dan di situ sudah ada jalur-jalurnya tersendiri. Jadi kita itu tidak hanya berasal dari anak PNS, TNI, Polri maupun reguler. Nanti itu ada beberapa tahapan Kak. Ada pertama itu di jalur afirmasi. Afirmasi itu terbagi menjadi 3 dan sekarang itu ada yang baru putra-putri Papua. Dan supaya pemerataan pendidikan di Indonesia. Dan ada juga di beasiswa prasejahtera, termasuk saya masuk di situ. Ada beasiswa di Pabel juga. Dan ada jalur reguler. Kalau jalur reguler itu di beasiswanya nanti ada beasiswa di targeted. Itu nanti TNI, Polri di situ. Ada bisa jalur umum, ada co-funding. Jadi di LPDP bisa bayar setengah, kita bayar setengah. Dan memang ini sangat beasiswa full semua dibiayai. Mulai dari kita keberangkatan dari Aceh sampai ke tujuan universitas kita, beasiswa dari kita full beasiswa ditanggung keseluruhan oleh negara. Dan ini memang rekomendasi banget bagi kita. Dan enaknya di beasiswa LPDP ini semua kita dibiayain, mulai dari UKT kita. Wadaw. Keseharian kita juga memang dibiayain Kak, itu sesuai dengan UMR, apalagi sekarang pada tahun 2022 itu memang dinaikkan Kak. Jadi ya lumayan lah untuk anak-anak kosan, sangat, kalau misalnya ke Starbucks setiap hari mungkin ya nggak cukup ya, tapi untuk kelas-kelas mahasiswa emang ini cukup banget menurut saya, untuk beasiswa perharinya, maksudnya biaya hidupnya, living allowance. Nanti ada setiap tahunnya per 2 kali. Nanti kita untuk S2 itu, untuk magister itu dibiayai selama 24 bulan atau sekitar 2 tahun. Jadi 24 bulan itu kita di-cover setiap bulannya sesuai dengan UMR masing-masing. Dan itu lumayan sekali. Dan untuk biaya bukunya itu dikasih sekitar 10 juta per tahun. Jadi setiap 2 kali, setiap satu magister itu nanti ada 2 kali pencairan selama kurun waktu 1 tahun sekali. Bentar nih, gue tiba-tiba langsung menghitung nih di otak gue nih. Berarti bisa dibilang lu tuh kuliah, Kak Adi ya, maksudnya lu tuh kuliah tapi lu dapat penghasilan yang let's say 2 digit dong. Kurang lebih seperti itu. Demi apa dong? Iya, lebih dari itu sebenarnya banyak kayak dana riset kita juga dikasih. Ada yang lamsam, ada yang juga untuk beasiswa yang memang itu dibiayai secara full sama LPDP. Ada untuk pengajuannya bisa melalui LPJ dan juga enggak. Dan itu juga dibiayain. Itu sekitar kurang lebih 15 sampai 20 juta per bulan. Bukan per kita pengajuan setelah kolokium. Setelah riset nanti ada dana riset untuk itu. Oh iya, dana penelitian ya. Dana penelitian. Ada juga di cover nanti dana kesehatan. Kalau misalnya kita biasanya ada BPJS umum ya. Nah itu bayar, nanti itu di cover setiap tahunnya sama LPDP. Kalau dana pernikahan nggak dimasuk ya? Nggak di cover ya? Nggak bisa lah ya. Oh nggak bisa ya? Tapi untuk S3 bisa. Untuk S3 nanti untuk biaya istri itu di cover sama LPDP. Tapi untuk S2 mohon maaf nggak bisa dulu ya. Berarti karena biaya jodohnya juga belum ada ya. Anda. Aku juga belum ada soalnya. Oke nih Kak Adi, sebelum lanjut gue masih penasaran, maksud gue dengan benefit yang udah lo dapetin dan tadi lo udah mention kalau kurang lebih ada 12.000 pendaftar untuk mendapatkan beasiswa yang super special banget ini, menurut gue gimana sih caranya lo bisa keterima? Kayak apa yang membuat lo jadi spesial dan apa trik lo hingga akhirnya lo menjadi spesial untuk bisa diterima mendapatkan beasiswa LPDP? Sangat menarik sekali sebenarnya pertanyaannya. Ini sebenarnya spill dari awal nih ya.
Karena diperuntukkan bagi mereka yang punya something spesial di dirinya. Setiap orang pasti mempunyai itu. Nanti di CP kita, di LPDP itu diminta CP. Oke. Di akun. Setiap akun orang itu mempunyai CP masing-masing. Nah, di situ kita diisikan untuk kayak pengalaman organisasi, Oke. prestasi kita selama SMP loh. Oh, dari SMP? Dari SMP kita ditulis. Pengalaman organisasi, prestasi kita. Jadi kita diisikan, nanti kita masukin di akun itu. Nah, kebetulan karena periode online kemarin kan, untuk pendaftaran keseluruhannya secara online, untuk di tahun 2020 sampai 2022 juga online. Itu kita masukkan semua. Jadi alhamdulillah ketika saya SMP juga ya sedikitnya dapat, maksudnya ada penghargaan lah ya, peringkat juga itu dimasukin semua dari SMA juga, karena memang bersyukur banget gitu saya tergabung di organisasi, di OSIS, di MPK, dan itu sangat bermanfaat di LPDP. Itu semua dituliskan, dicatat, dan semua sertifikat penghargaan itu nggak sia-sia gitu. Jadi kita adalah bener-bener benefit buat kita. Nah, ketika di SMA juga, ketika di S1 juga saya di Aceh, alhamdulillah diamanahkan sebagai ketua Badan Eksekutif Mahasiswa di Fakultas Perikanan, dan itu sebagai acuan juga kemungkinan dari pihak LPDP untuk kenapa harus memilih saya. Dan pas saat S1 juga itu ada jarang orang memang kedua-duanya bisa mengoptimalkan antara akademisi maupun organisasi. Iya. Saya lulus alhamdulillah, bukan menyombongkan diri, sekitar 3,9 tahun. 9 bulan. 3 tahun 9 bulan. 3 tahun 9 bulan. Oh, Bukan 3,9 tahun ya. jadi ya. Jadi jarang Gila, orang loh. memang seorang ketua bisa memaksimalkan waktu yang diberikan untuk kuliah gitu. Karena kan saya anak beasiswa, jadi gimana caranya organisasi saya dapatkan, akademisi juga tidak tertinggal. Dan itu menjadi kesempatan bagi saya dan juga bagi teman-teman nantinya, bahwasanya di S1 ya kita bisa ikut organisasi tapi tidak melupakan akademisi kita. Dalam artian kuliah tetap lanjut. Dan IPK alhamdulillah sejauh ini aman. Spill dong berapa IPK lo? Tidak kurang dari 4. Mikir dulu lagi gua, ngelek dulu lagi gua. Dan lebih tinggi dari 3,7. Oh, Jadi 3,9. Ya 3,8 dong. Oh, kebongkar sendiri akhirnya. Oh, wah keren banget. Ya, jadi sebenarnya pas di S1 juga saya alhamdulillah mengikuti berbagai lomba. Ini sebagai acuan motivasi juga buat teman-teman, bahwasanya di kuliahan kita kan tidak terlalu banyak, jadi kita selipkan untuk kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Salah satunya mengikuti organisasi dan ikuti lomba. Dan lomba ini sangat bermanfaat. Jadi ketika di Sipian Esai Beasiswa, nanti ada kita diminta apa sih pembeda kita dari yang lain. Oke. Nah, salah satunya kita pernah mengikuti lomba misalnya. Nah, itu bisa dicatat nih sebagai apa ya, kayak dari diri kita nih. Personal branding lah ya, Nah, jual itu. diri ya. Iya benar. Oke. Karena memang passion kita di situ. Jadi saya ikuti berbagai macam lomba. Salah satunya pertama awal saya untuk mengikuti lomba itu di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa di Banten. Karena itu daerahnya di Banten, jadi saya termotivasi. Karena saya 1 tahun nggak pulang, saya mengikuti lomba dan alhamdulillah dapat juara 2 waktu itu di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa di tingkat nasional. Itu lomba esai. Itu tahun pertama saya kuliah. Oke. KPU. Minum dulu. Wah gila ya guys, jadi kayak langka loh manusia ini ternyata. Sebenarnya banyak, cuma kita nggak tahu aja kan. Masya Allah, dan gue sangat beruntung ketemu lo ya. Anjay, lanjut. Oke, dan selama semester juga saya ikuti, salah satunya program Dekemendikti, yang emang itu ya dananya juga sangat banyak ya. Dan tahun 2019-2020 saya lolos program kreativitas mahasiswa. Itu bidang kewirausahaan yang pertama. Itu ya saya selalu kegiatan apapun itu lomba atau kegiatan saya biasa mengusulkan sesuai dengan prodi saya, program studi saya di passion saya juga di bidang perikanan. Jadi pada saat itu saya masuk ke limbah dari perikanan menjadi sebuah tas, dan itu menjadi ide kreatif bagi mereka. Mungkin saya ajukan proposal dan alhamdulillah didanai ya sekitar 10 juta untuk satu tim saya 3 orang waktu itu. Ya lumayan ya 3 jeti mas. Iya. Untuk staycation, liburan. Ya, itu alhamdulillahnya. Oke. Makanya di tahun berikutnya ya saya coba untuk membagikan ke teman-teman, dan sekarang juga sudah ada rumah bagi teman-teman di Fakultas Perikanan khususnya di Universitas Teguh Umar, namanya Rumo Kreatif. Jadi itu seperti rumah karya ilmiah bagi teman-teman yang mau bergabung, dipersilakan.
Itu biasanya saya buka untuk teman-teman yang memang niat untuk menulis dan juga berkarya. Karena sebaik-baiknya kita, kalau kita itu bisa menularkan apa yang kita bisa dan apa yang kita lakukan sekarang gitu. Masya Allah. Oke. Kadi, to be honest gue agak speechless ya, kayak I mean like, we're not Ambil minum dulu ya. perfect person gitu. Kita tidak akan bisa jadi manusia yang sempurna karena akan ada orang yang lebih dari kita juga kan. Iya, benar. Kayak gitu. Tapi but thank you so much. Kayak ibaratnya gue kayak, kapan ya gue bisa kayak Kak Adi gitu kan. Tapi kalau kita simpulin dikit, berarti bisa dibilang trik lo saat lo bisa mendapatkan beasiswa LPDP ini, yang pertama nggak boleh bandel ya. Iya dong. Karena lo bilang tadi dari SMP kan. Iya. Tuh, nggak boleh bandel lo. Gila lo. Oke, nggak boleh bandel. Harus aktif untuk berorganisasi. Iya. Atau bahkan kalau ada lomba-lomba lo ikutin aja. Bener banget. Harus menang atau yang penting ikut? Nggak harus menang, yang penting kita kontribusi, ikuti setiap kegiatan lomba. Oh, I see. Karena saya menang itu ya bagi saya bonus. Saya udah ucapkan ke teman-teman bahwasanya ya kalau misalkan mau ikut lomba, ikut kegiatan apapun itu, ya tampilkan yang terbaik dengan penuh tanggung jawab. Kalau misalkan menang itu ada sebuah bonus bagi kita. Itu aja. Jadi 1 semester saya ikuti 10 lomba, yang menang cuma 1, ya itulah bonus kita. Wah, Masya Allah. Oke, berarti bisa dibilang lomba harus ikut kontribusi, tapi kalau untuk menang anggap aja itu bonus. Tapi bukan jadi patokan utama untuk syarat keterima beasiswa ya? Iya. Oke, next question Kak Adi. Oke, dilanjut ya. Gue udah kayak jeng padahal oke. Kak Adi, 2 pertanyaan terakhir sebelum kita masuk ke segmen mitos atau fakta. Oke, siap. Gue penasaran sih, I mean like, boleh nggak sih di-spill dikit kayak ibaratnya apa yang membuat lo merasa beasiswa itu wajib didapatin? Karena kan pasti masih banyak aja orang yang kayak berpikiran, ya udah orang tua gue kan mampu. Apakah jadi, kan ada ya orang yang bilang kayak gitu kan. Berarti kan kayak mindsetnya apakah beasiswa itu diperuntukkan untuk orang yang tidak mampu atau gimana? Kalau menurut Kak Adi gimana? Ini pandangan saya ya. Iya, it's okay. Ya, karena hanya di pendidikan yang bisa merubah kita. Ini spill gak nih? Spill dong. Spill ya. Kebetulan saya dari keluarga yang memang kurang mampu. Sebenarnya ini beasiswa bukan untuk keluarga yang kurang mampu aja ya, karena memang dari anak TNI, Polri, PNS juga bisa. Oh, semuanya rata bisa. ya? Rata. Oke. Semua putra-putri terbaik bangsa Indonesia bisa daftar ini. Nah, karena memang saya sendiri target dari dalam diri saya, karena saya anak generasi ke-7 nih, boleh di-spill dong? 7 turunan? Iya dong. Beneran? Saya anak ke-7 dari 7 bersaudara. Dan itu tidak mungkin lagi ibu saya mempunyai adik saya, maksudnya melahirin lagi, karena memang saya sudah anak yatim pas kelas 2 SMA. Dan di situ keluarga saya juga memang lulusan SMA semua. Dalam artian tidak ada satupun yang bergelar sarjana. Nah, dari situ saya berpikir, kalau semuanya seperti itu, bagaimana kita bisa merubah nasib dari keluarga kita? Oh, I see. Saya juga beruntung sebenarnya dilahirkan dari keluarga itu karena memang semua lulusan SMA. Iya. Tapi dengan berbekal saya berkeinginan untuk lanjut studi. Dan rata-rata di daerah saya itu jarang sekali yang bergelar sarjana dengan alasan faktor ekonomi. Oke. Karena bagi mereka ya kuliah itu bagi orang-orang yang menengah ke atas. Iya, kan ada yang mindsetnya seperti benar. itu, betul. Dan saya bisa mematahkan pikiran tersebut, mindset tersebut, dalam artian selagi kita bisa, dimanapun kita berada, kita juga bisa loh, seperti mereka bahkan lebih. Ya, saya ingin buktikan hal itu kepada teman-teman saya, kepada siapapun itu, bahwasannya ya kita meskipun dalam perekonomian ya, dalam artian ya kita susah, kita miskin ya benar, tapi ya ilmu kita tidak ada miskin ya. Dalam artian kita bisa bersaing di luar sana dengan siapapun itu, maupun masyarakat perkotaan maupun siapapun itu, kita bisa bersaing loh. Nah, pada saat itu komitmen saya untuk melanjutkan pendidikan sampai saat ini. Nah, itu awal dasar saya kenapa saya ingin melanjutkan pendidikan, karena memang faktor keluarga. Oke. Dan juga beasiswa ini tuh beasiswa yang memang semua dibiayai. Siapa sih yang nggak mau semua dibiayai, teman-teman? Karena betul. memang mulai dari kita keberangkatan, mulai dari kita biaya sehari-hari itu dibiayai semua. Dan waktu saat itu kelemahan saya di bahasa Inggris sebenarnya kan. Setelah lulus saya jadi asisten dosen di Universitas Teguh Umar di Fakultas Perikanan.
beberapa bulan. Saat itu juga saya sambil les di Global Institute Melabo, salah satu pendirinya juga di alumni LPDP. Ada sekitar 20 kali pertemuan, itu khusus les TOEFL. Karena sertifikat bahasa asing itu menjadi syarat pertama untuk daftar LPDP. Nah, jadi teman-teman nih yang baru mau coba perbaiki dulu sertifikat bahasa Inggrisnya. Dan memang itu menjadi syarat wajib untuk mendaftar beasiswa LPDP ini. Wah, gila sih, mantap. Oke, Kak Adi, berarti kan bisa dibilang lo salah satu visioner dari keluarga lo yang kayak pengen merubah nasib keluarga gitu kan. Bener banget. Dan lo sadar lo punya kelemahan bahasa Inggris, tapi you still learn and practice untuk bisa speak up in English, fluent gitu kan, fluent. Tapi nih Kak Adi, one question before we games mitos atau fakta adalah apa yang sekarang lagi lo rasain dulu? Ketika lo udah mendapatkan perkuliahan S2, dapat beasiswa, apa yang lo rasain sebenarnya? Ini lebih secara singkat. Lebih ke deep talk ya. Sebenarnya saya lebih ke membuktikan dan apa yang dirasakan aja ya. It's okay. Kita ada tisu kok. Oke. Sebenarnya lebih ke senang dan bangga. Jadi saya ingin membuktikan bahwasanya saya juga terlahir dari anak orang yang kurang mampu, tapi bisa kok sampai kuliah, sampai S2, bahkan magister. Karena jarang banget di daerah saya, khususnya di perkampungan nelayan, yang memang kuliah sampai ke jenjang magister melalui beasiswa. Ini saya membuktikan bahwasanya siapapun itu bisa berkuliah. Salah satunya pemerintah banyak beasiswa yang mereka sediakan, banyak beasiswa yang memang dilontarkan, tapi kita sendiri mampu atau enggak. Ya kita ibaratkan bahwasanya emas itu akan tetap terlihat meskipun di kotoran sekalipun. Tapi kotoran akan selalu terlihat kotor meskipun di tanah kerajaan sekalipun gitu. Jadi istilahnya seperti itu, Mas. Wah, mantap. Tetap akan menjadi emas apapun warna tanahnya. Iya, benar. Ketika lo berkualitas. Underline, bold, italic, ketika lo berkualitas. Oke, kalau gitu Kak Adi, kita main ke segmen mitos atau fakta. Kita ada 2 pernyataan. Are you ready? Ready dong. Oke, kita masuk ke segmen mitos atau fakta. Oke guys, kita udah masuk ke segmen mitos atau fakta. Dan kali ini kita langsung aja kasih pernyataan, lebih tepatnya ke Kak Adi. Yang dimana dari 2 pernyataan ini kira-kira mitos atau fakta ya Kak ya? Jawab jujur nih ya? Iya dong. With your opinion, mitos atau fakta. Ready? Ready dong. Pernyataan pertama. Asik, udah kayak udah kayak antara quiz-quiz gitu ya? Mitos atau fakta, ketika semakin tinggi jenjang karir lo, semakin tinggi gelar yang lo dapatkan, semakin banyak gelar yang lo dapatkan, kehidupan lo akan menjadi bahagia. Mitos. Why? Karena bagi saya tolak ukur kebahagiaan itu bukan dari gelar sarjana, tapi kita yang sendiri yang menciptakan kebahagiaan. Meskipun hal sederhana, misalkan kita senyum di hadapan Mas Sulpa misalnya, itu sebuah kebahagiaan. Peres lo. Mendebarkan. Ya, kita mendebarkan kebaikan. Masya Allah ya. Apapun itu kebaikannya ya, meskipun kita bisa dalam hal kecil, misalkan ada teman-teman yang minta tolong ke kita lakukan. Tapi dengan tulus dan ikhlas nih ya, dalam artian pamrih tanpa pamrih lah. Itu juga menjadi kebahagiaan bagi kita. Seperti itu sih. Jadi bukan dari gelar ya guys. Berarti mitos ya, bahagia dengan versi lo. Yes. Cuak. Oke, pernyataan kedua, Kak Adi, mitos atau fakta kalau ternyata lu kalau mau bisa dapat program beasiswa, mau itu S2 atau S3, harus cerdas. Dalam artian lo harus IPK-nya rata-rata 3,8 atau mungkin rata-rata 3,5. Kalau di bawah itu out. Fakta dong. Oh bener? Iyalah. Jadi IPK lu rata-rata 3,8-an? Rata-rata di kawan-kawanku 3,5 ke atas ya. Enggak, iya. Jadi jawabnya harus mitos dong. Enggak, berarti fakta kan, bener Iya, kan? Oh oke. Oh. Jadi kalau di LPDP ini ya
seminimalnya ya 3,00 sampai dengan 4 ya skornya. Tapi rata-rata untuk saya sendiri di kampus yang daftar LPDP itu di atas 3,5. Jadi teman-teman siap-siap bersaing kalau misalkan selain dari bahasa Inggris tadi syarat umumnya ya dari IPK. Jadi mereka itu tidak mau juga kan dari negara ngasih uang cuma-cuma untuk mereka yang dalam tanda kutip IPK-nya di bawah ataupun ya nggak mau niat dari awal kemungkinan. Setuju. Karena IPK juga standar tolak ukur mereka, Setuju. kualitas akademik yang memang harus ditingkatkan gitu. Yes, bener banget, setuju banget. Wah gila, ini mitos atau fakta tercepat sih. Mantap. Oke, Kak Adi, kita back to topik soal perbeasiswaan Hunter atau beasiswa LPDP ini yang menurut gue memang banyak banget orang yang mengejar sebuah kata beasiswa untuk pendidikan and it's worthy guys, itu sangat layak untuk lo perjuangkan. Iya. Terbukti ada sosok Kak Adi yang satu ini, to be honest gue agak insecure guys. Tapi nih Kak Adi, before we play some games, kayak ibaratnya kenapa sih lo mau melanjutkan S2 padahal lo tadi bilang mau validasi aja kalau keluarga lo maksudnya agak private, di keluarga lo belum ada yang pernah sampai ke S1. Iya. You done it, lu udah selesai itu, tapi lu malah mau melanjutkan S2. Why? Sebenarnya ini sesuai dengan apa yang saya realisasikan atau inginkan, atau yang memang saya canangkan ke depannya. Ketika saya sudah lulus S2, saya harus berkontribusi ke daerah saya, khususnya di bidang perikanan, kelautan. Karena memang potensi besar rata-rata di daerah saya itu yang ngelolanya bukan dalam tanda kutip jurusan perikanan gitu. Jadi gimana bisa seorang yang memang bukan jurusan perikanan tapi bisa mengelola di bidang perikanan? Bisa, tapi bukan passion dari studinya, bukan passion dari bidangnya. Dan dengan harapan saya lulus nanti, saya bisa balik ke daerah saya dan membangun ya sedikitnya potensi besar dari daerah saya tentang perikanan itu bisa di up. Bahwasanya ya di daerah saya itu lebih banyak loh potensi perikanannya. Kenapa sih harus di daerah lain atau kenapa sih orang lain harus ke daerah kita dalam tanda kutip menguasai daerah kita, dan saya merasakan itu. Dan ini perlu dibilang nggak ya kalau misalkan nanti tahun 2026 juga itu master plan-nya, bahkan rumah saya aja mau digusur gitu untuk kegiatan untuk kemungkinan ya pemerintahan juga. Namun dalam sisi ya itu kan kurang baik juga, ada tambak-tambak di situ kan yang punyanya kemungkinan orang Cina. Dan kita kan nggak mau bahwasanya daerah kita sendiri dijajah oleh asing kemungkinan. Berarti bisa dibilang lo ada acuan motivasi dari daerah tempat tinggal lo yang ternyata ada something happen. Iya. Gitu ya. Karena memang ternyata banyak nih di daerah kita yang belum kita up. Salah satunya potensi besar di bidang perikanan itu. Makanya saya ambisi lah ya dalam tanda kutip karena di bidang perikanan sendiri banyak sedikit sekali lulusan sarjana di bidang perikanan. Jadi rata-rata di daerah saya itu ya kebidanan, perawatan, kedokteran, yang itu merupakan. Tapi lu incer kali. Enggak juga sih. Kalau dapet mau kan, nggak nolak. Enggak akan juga. Karena saya memang benar-benar ingin di bidang perikanan. Karena ayah saya seorang nelayan, abang-abang saya juga dulunya seorang nelayan. Jadi keseharian kami juga ya lingkungan nelayan. Di laut sih, ya? Ya masa sih kita ya memang sesuai dengan cita-cita saya, masyarakat nelayan sejahtera. Ya. Masyarakat nelayan sejahtera. Hashtag. Wah gila sih. Gue speechless anjir. Oke. Tadi one question before we play some games. Oke. Kenapa sih lo akhirnya memutuskan untuk kuliah di Aceh, kuliah di Bogor? Kalau boleh tahu, gue harus nge-spill duluan. Lo kuliah S2 di... Oh iya, saya kuliah S2 di Teknologi Perikanan Laut, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, IPB University dong. IPB University. Mantap. Oke. Memang kita sempat ketemu secara tidak sengaja, kebetulan satu alma mater sama-sama IPB. Kayak gitu, istilahnya luar biasa sih IPB memang. Enggak IPB-nya sih, tapi ya IPB-nya juga oke, tapi mahasiswanya juga salah satunya oke gitu. Maksud gue, hampir salah ngomong ya. Ya maksud gue kayak ibunya kenapa lo akhirnya malah memilih di Aceh, di Bogor, padahal kan di Banten banyak juga tuh kampus-kampus yang menurut gue nggak kalah kerennya ya. Ya, sebenarnya ini rasa kekecewaan saya juga karena waktu pas daftar SNPTN, pilihan pertama saya sebenarnya di Untirta di jurusan perikanan dan pilihan terakhir itu di Aceh karena memang waktu itu ada saran dari
dari guru BK saya, bahwasannya kita harus pilih di zona wilayah kita. Ya udah, pilihan pertama saya pilih di Untirta. Sebenarnya saya nggak mau jauh-jauh juga, karena kan ya saya belum pernah merantau. Saya juga memang orang yang terakhir lah, anak bungsu itu biasanya orang di rumah kan. Tapi ini berbeda karena memang saya ingin benar-benar kuliah, melanjutkan pendidikan. Pas saya pengumuman, itu yang lolos malah yang di Aceh. Gitu. Jadi memang sudah pilihan pertama saya di Untirta, saya gagal, dan yang kedua saya diterima. Dan mau nggak mau, memang ini rezeki yang Allah sudah siapkan. Berarti ini jalan saya. Kalau saya tidak kuliah di Aceh, mungkin saya tidak bisa bertemu dengan Mas Ulfa mungkin. Jadi ini sudah takdirnya Allah. Jadi saya ikuti. Banget loh. Iya. Jadi emang bener-bener spesial banget gitu. Apa yang kita inginkan, apa yang kita butuhkan, Allah sudah rencanakan. Cuma kita tinggal menjalaninya. Memang luar biasa. Gila ya, dari tadi omongannya nggak bisa gitu menjauh dari soal agama. Masya Allah, mantap banget nih orang. Oke, kalau gitu sesuai dengan janji, tapi sebelum kita bongkar semua ibaratnya kewibawaannya Kak Adi gitu kan untuk main games, karena akan kita bongkar semuanya guys. Kira-kira Kak Adi ini itu memang seperti ini atau hanya dibuat-buat gitu kan? Emang ada yang dibuat-buat ya? Sebelum itu jangan lupa pencet tombol like, komen, dan subscribe, dan langsung aja mampir ke Instagramnya @hauce.dimsum dan @setiadimnur_. Betul? Betul sekali. Oke, kita masuk ke segmen games. Oke guys, kita udah masuk ke segmen games, dan kali ini langsung aja kita kasih 3 pertanyaan yang dimana Kak Adi akan dikasih 2 pilihan setiap pertanyaannya. Are you ready Kak Adi? Ready dong. Kita mulai untuk pertanyaan pertama. Jeng. Jadi deg-degan nih pertanyaannya apa? Kak Adi. Oke. Lo lebih memilih untuk dinner sama nyokap atau dinner sama ayang atau istri? Dinner sama nyokap dong. Serius lo? Serius banget, karena saya pernah waktu itu emang buka bersama. Saya memilih buka bersama sama ya teman-teman yang banyak ceweknya, dan sama ibu saya. Saya ajak ke tempat yang sama, tapi saya ajak ibu saya. Oh, jadi berbarengan dong? Iya, tapi teman-teman saya itu agak beda meja. Cuman tapi saya datang ke situ berbarengan sama ibu saya. Jadi saya nggak bisa berkata apa-apa kalau misalkan diduniai tanpa ibu saya gitu. Jadi memang benar-benar, karena saya anak terakhir dan hanya punya ibu, siapa lagi yang bisa saya banggakan selain ibu saya? Ibu, anakmu hebat sekali ibu. Oke, kalau gitu kita masuk ke pertanyaan kedua. Jeng. Kadi, lo lebih memilih untuk diajak ngopi atau diajak nonton movie date? Ngopi. Serius? Serius dong. Kan panas. Karena saya sudah sekitar 4 tahun di Aceh, yang mayoritasnya hobi ngopi. Jadi saya itu ke bawah, setiap hari ngerjain tugas, ngerjain skripsi, itu di warung kopi. Jadi saya lebih terbuka, mindsetnya itu di warung kopi, ketimbang saya di kamar kos sendirian gitu. Saya loh. Bener. Apa coba kopi ciri khasnya Aceh? Kopi Sanger dong. Oh, kopi Sanger? Iya, kopi. Kalau kopi Gayo apa? Kopi Gayo ada juga. Jadi lebih ciri khas mana? Kok jadi debat soal kopi ya? Jadi karena saya di Melaboh, tepatnya di Aceh Barat, dan itu rata-rata kopinya biasanya kopi Sanger gitu enak. Sanger. Kalau kesukaan saya. Jadi kopi campur susu, terus cara buatnya juga keren banget. Emang suka susu kayaknya. Wajib cobain dong. Oke, kita masuk ke pertanyaan terakhir. Jeng. Kadi. Apa nih? Deg-degan nih pertanyaan terakhir. Lo lebih memilih untuk melanjutkan pendidikan S3 di Indonesia atau di luar Indonesia? Di Indonesia dong. Karena terikat LPDP? Ya, enggak juga. Enggak juga. Gimana? Karena memang ini sebuah menjadi tantangan bagi saya. Kedepan kan kita nggak tahu, tapi saya harapkan saya bisa di Indonesia. Karena di LPDP sendiri nanti setelah saya studi itu ada 2N+1, dalam artian selama 2 tahun tambah 1 tahun berarti sekitar 5 tahun kita harus mengabdi sesuai dengan rencana kontribusi yang di awal. Jadi kita itu ada diminta buat esai. Esai itu nanti di dalamnya terkait diri kita kurang lebih 1.500 sampai 2.000 kata di dalamnya. Nanti di situ ada esai kontribusi apa yang kita lakukan ke depannya. Dan saya kemungkinan akan mengabdi dulu
di daerah saya ataupun dimanapun itu untuk selama 5 tahun itu. Nanti kedepannya saya baru melanjutkan pendidikan, ya terutama ya di Indonesia. Amin, semoga terlaksana dengan lancar. Jangan lupa merit ya Kak Adi. Itu seiring berjalan waktu saya pasti merit dong. Iyalah, udah punya bestie katanya. Ups. Oke, Kak Adi, kita udah beda segmen gamesnya. Ternyata memang lo se-wise itu untuk melakukan sesuatu ya. Untuk mengambil keputusan juga ya. Iya, emang berat sih ngambil keputusan itu. Apapun yang terjadi. Curhat terus, curhat terus. Oke. Berat banget. Kak Adi, 2 pertanyaan terakhir nih. Oke, Ya Allah, silakan. gak kerasa ya guys, seru banget cerita sama Kak Adi, sumpah. Gak bohong, tapi peres. Iya. Kak Adi, kenapa sih akhirnya kayak, ibaratnya gue gini, lu kan ada kemotivasi sama garis keturunan keluarga lo. Iya. Ya kan, yang let's say tadi lu bilang pengen merubah, apa ya, ibaratnya kayak jenjang karir di kehidupan keluarga lo gitu kan. Terus, lu udah tahu ibaratnya lu sempat ditolak sama daerah lo sendiri untuk berpendidikan, untuk mengejar pendidikan. Dan lo udah sadar lo punya kelemahan di bahasa Inggris, but you still learn untuk speak in English. But my question is, for what? Kayak maksud gue, lo hidup untuk orang lain atau lo hidup untuk diri lo sendiri? Apakah memang itu tujuan hidup lo? Sebenarnya ini berat pertanyaannya, tapi ya apapun ceritanya, kehidupan kita sebenarnya buat orang lain. Jadi apa yang kita miliki, kalau misalnya diri kita sendiri yang memanfaatkannya dalam artian, tapi kita tidak bisa menebarkan, berarti kita gagal dong. Dalam artian kesombongan dalam diri kita itu ada gitu. Jadi ketika saya sudah bisa, apapun ceritanya saya harus menebarkan kebaikan itu ke orang lain gitu. Kembali lagi ke awal, bahwasanya saya juga udah berprinsip ketika saya sudah melaksanakan apapun itu, ketika saya sudah bisa, ya sedikitnya saya tebarkan. Meskipun ya kebaikan kita itu tidak diterima masyarakat, tidak diterima orang tersebut yang kita lakukan kebaikan, tapi dalam hati kecil kita sudah berbuat kebaikan. Jadi sebaik-baiknya kebaikan ya ke dalam diri kita sebenarnya. Dan tujuan saya, ini saya baru ingat dari pepatah dosen saya juga di dosen pengajar akademik, Bapak Dr. Rizal, bahwasanya Halo Pak Rizal. Halo. jadi bahwasanya ya hidup ini bahwasanya ketika setiap pembelajaran sebaik-baiknya untuk meningkatkan keimanan kita. Semakin kita tahu, semakin ya menumbuhkan keimanan kita. Dalam artian tidak hanya untuk diri kita dong. Berarti kita harus kebermanfaatan bagi orang lain itu ada. Ketika sudah kita punya ilmu, keimanannya meningkat, otomatis tujuannya ya gitu, untuk ibadah. Dan beribadah itu kan untuk ya untuk kebaikan orang lain juga gitu. Yes. Tidak hanya untuk kita. Dan buat lo yang umat muslim kan kita udah ada ibaratnya hadis-hadis yang mengatakan sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Jadi ya jangan hanya ilmu itu untuk diri sendiri, ya anggap bermanfaat, nggak ada ruginya juga kita share kepada yang lain, dan itu akan menambah keilmuan kita juga. Jadi kita lebih banyak belajar lagi, kita juga bisa bertukar pikiran dengan siapapun itu meskipun bukan di bidang kita. Dan itu kebaikan akan terus mengalir. Insya Allah. Allahualam. Mantap, gue ikutan ke bawah agama kan jadinya. Oke, last question Kak Adi. The real of last question. So simply, are you happy with this? Yes, I'm happy. Seriously? Serius. For mom or for yourself? Tidakkah kita bisa memilih dua di antara yang dua? Wow. Ya, diri saya dan ya terutama ibu saya sih. Jadi prioritasnya kebahagiaan ibu apa kebahagiaan lo dulu? Kebahagiaan ibu dong. Percuma kita hidup di dunia ini, bagi saya ya. Kalau ya sosok ibu, apalagi saya ya anak terakhir, tidak bisa membanggakan beliau ya percuma. Tidak ada kehidupan yang hakiki selain membanggakan ibu saya. Gue boleh nambah dua kondisional nggak? Dua kondisional ya? Iya. Yang pertama, aduh sorry nih kalau agak private. Apa yang mau lo sampaikan ke nyokap lo seandainya nyokap lo nonton video kita ini? Yang dimana lo gengsi untuk nyampein langsung ke nyokap lo? Iya, sebenarnya saya ingin ucapin terima kasih lah. Karena keikhlasan beliau sebenarnya pas sedih banget nih ketika... Kok beliau? Kan ini kan it's your mom. Sorry. Ibu saya, maksudnya saat itu melepas saya ya untuk jauh ke Sumatera, ke Aceh tepatnya, ke ujung Sumatera, dan itu momen yang terharu bagi saya. Karena ya dibalik itu semua kan tidak bisa ibu merelakan anaknya. Dan di situ dengan sangat tegar
mengikhlaskan saya untuk ya pendidikan. Dan saya juga kuatin bahwasanya saya benar-benar untuk pendidikan bukan hal lain. Jadi di situ saya melihat benar-benar ketolosan seorang ibu. Bahwasanya keberadaan seorang ibu itu ada. Dan mustajabnya lagi, apapun kegiatan yang saya lakukan, saya selalu telepon ibu saya dan itu semua dilancarkan. Jadi luar biasa gitu, tidak ada hal lain. Doa yang paling mustajab itu ketika kita konfirmasi ke ibu kita, minta didoakan untuk kegiatan segala hal, maupun ujian, maupun saya mau lomba presentasi besoknya, ataupun mau saya ketemu seseorang yang memang itu yang berarti bagi saya telepon, dan itu dilancarkan, alhamdulillah. Masya Allah. And so, if your mom watch this, what you wanna say? Apa yang saya katakan? Is it your mom? Apapun itu. Apapun itu. Yang dimana lo gengsi untuk menyampaikan, entah say thanks, entah say sorry. Pertama ya terima kasih dulu kepada ibu, khususnya Ma Ida, dan sampai detik ini sebenarnya masih tetap berjualan uduk nasi uduk loh. Saya seorang nasi uduk, anak nelayan, tapi bisa berdiri di kampus universitas di IPB University, dan tidak semua orang juga bisa, dalam artian dia anak ekonomi menengah ke bawah. Dan saya ingin membuktikan, dan terima kasih kepada ibu saya yang ya apapun ceritanya selalu ada buat saya. Dan mohon maaf sampai detik ini saya juga merasa belum bisa membahagiakan ibu, karena dalam satu sisi saya juga masih berpendidikan. Kedepannya saya sudah merencanakan hal-hal yang terbaik untuk ibu saya, dalam artian ya karena saya punya orang tua, hanya seorang ibu. Sampai saat ini tua renta. Saya sudah berulang kali, Mak jangan jualan lagi. Mak nggak usah jualan lagi, nggak apa-apa. Saya udah dapat beasiswa loh. Anak-anak yang lain juga udah pada nikah. Kan 6 saudara udah pada nikah, udah punya keluarga sendiri masing-masing. Nggak usah lagi lah jualan. Jawaban ibu saya sangat menyentuh. Kalau nggak jualan, ibu nggak bisa bangun subuh, nggak bisa bangun dini hari untuk sholat tahajud, nggak bisa bangun pagi nantinya sebelum berjualan untuk sholat duha. Dan itu menjadi filosofi bahwasanya jualan itu nggak hanya untuk dalam artian materi ekonomi, tapi untuk ibadah, dan itu untuk kebutuhan hidup. Ketika nggak jualan takutnya nanti ibu nanti stroke katanya, nggak ada aktivitas lain. Berarti dalam artian ini mengajarkan kepada saya bahwasanya hidup itu bukan soal ekonomi, bukan soal materi, tapi soal ibadah kita untuk kedepannya. Makanya ada statement kerja itu adalah ibadah. Bener banget. Oh, oke. Wah, gila sih, gue gak kuat. Oke. So, kondisional yang kedua sesuai dengan tadi gue request, the real of last ya guys, sorry. Kayak ibaratnya, apa sih yang mau lo sampein ke teman-teman semua yang lagi nonton, yang let's say kayak lo yang lagi berjuang skripsi, atau mungkin lo yang lagi berjuang tesis, atau tugas akhir apapun, walaupun lo D3 atau D4 atau S-tong-tong gitu kan. Semua S-an lah ya. Tapi lo masih main-main sama pendidikan lo, lo masih kayak menggampangkan duit SPP lo tuh, ya elah kayak ngebersihin kotoran kuku gitu. Ada nggak pesan lo kayak, karena kan lo termasuk orang yang effort untuk mendapatkan pendidikan kan. So what you wanna say to message to everyone? Oke. Jadi bagi teman-teman dan juga siapapun itu, bahkan saya punya juga teman-teman yang punya privilege dari orang tua yang luar biasa banyaknya. Ketika sudah diamanahkan untuk pendidikan, gunakanlah sebaik mungkin itu untuk pendidikan. Jangan kebanyakan gaya gengsi. Dalam artian apa yang orang lain inginkan, dalam ya sesimpel membeli HP iPhone misalnya, ataupun apapun itu terkait dengan gengsinya di kampus, ataupun outfit di kampus, ya tinggalkan dulu sejenak. Kita fokus dulu pendidikan, apa yang diinginkan oleh ibu kita untuk wisuda, untuk melihat anaknya memakai toga di hadapan ibu dan ayahnya. Ya manfaatkanlah itu selagi orang tua kita masih ada, selagi orang tua mampu. Kalaupun dari teman-teman yang memang sama seperti saya atau di bawah dari saya, kurang keterbatasan ekonomi, saya yakin teman-teman juga mampu, saya lebih dari saya bahkan, untuk meningkatkan kualitas diri terutama dalam pendidikan. Tidak hal lain dan tidak bukan untuk merubah suatu perekonomian di suatu keluarga itu adalah dengan pendidikan. Saya yakin itu sampai dengan detik ini bahwasanya pendidikan yang merubah kita, pendidikan yang merubah saya sampai saya sampai diterima di IPB dan mendapatkan beasiswa LPDP, itu juga ya berkat keinginan kita dan tadi bahwasanya doa dari ibu dan kedua orang tua kita tentunya. Dan gue mau nambahin, boleh nggak? Boleh dong. Jadi gue sempat dikasih amanah sama dosen gue juga, kayak ibaratnya kejarlah ilmu. Iya.
Karena uang yang akan ngikutin lo. Itu bener banget. Kecuali lu ngejar uang, lu nggak punya ilmu, yang ada lu akan dibenci sebenci-bencinya sama orang. Bener banget. So, your priority is your knowledge. That's Mantap right. aja. Oke, thank you so much for this time, Kak Adi. Ini it's a quality talks menurut gue, kayak ibaratnya benar-benar buat teman-teman, please, pendidikan itu memang semahal itu, tapi se-worthy itu untuk ke depan lo. Dan pendidikan gak harus selalu soal institusi, tapi bisa aja pendidikan di rumah, di circle lo. Yang penting lo harus punya open-minded mindset. Oke, bener banget. Kak Adi, thank you banget. Oke, siap, sama-sama. Buat teman-teman jangan lupa langsung aja cus mampir ke Hauce Dim Sambar, karena disinilah kita bisa quality talk. Gua rasa lo bisa quality talk sambil makan dimsum nantinya ya. Bener banget. Dan jangan lupa juga follow Instagramnya Kak Setia di @mnur_. Nur. Open sharing, Kak? Open sharing dong. Open sharing ya pastinya ya. 24 jam kecuali tidur ya. Osh, kirain gue 24 jam sleep call. Enggak dong. Oh, enggak ya. Oke, kalau gitu jangan lupa pencet tombol like, comment, dan subscribe. And see you next video. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching. Bye. Hi, thanks for watching. Please don't forget to subscribe and like.